Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDH Story. Cerita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, untuk menjaga privasi semua pihak, nama tempat dan karakter telah kami ubah. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita dimulai, saya mohon keikhlasan Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Mari kita mulai kisahnya. Sinta dan Laras, dua polisi muda yang baru saja lulus dari akademi, menerima tugas pertama mereka, mengawasi sebuah desa terpencil di pinggiran kota. Desa itu dikelilingi sawah luas dengan rumah-rumah kayu yang sederhana. Tugas mereka bukanlah menangani kejahatan besar, melainkan memastikan ketertiban dan keamanan di desa yang konon jarang tersentuh oleh hukum. Setibanya di sana, mereka disambut dengan senyuman warga yang ramah namun penuh keheranan. Dua perempuan berseragam polisi jarang terlihat di desa itu. Mereka ditempatkan di sebuah rumah kecil dekat balai desa, tempat mereka akan tinggal selama beberapa bulan ke depan. Awalnya, tugas ini terasa ringan dan membosankan, tapi mereka tetap bertekad menjalankannya dengan profesionalisme. Saat mereka mulai berkeliling untuk mengenal lingkungan, Sinta memperhatikan sesuatu yang aneh. Meskipun desa ini tampak tenang, ada perasaan ganjil yang menyelinap di benaknya. Seperti ada sesuatu yang belum mereka ketahui tentang desa ini. Pada suatu pagi yang cerah, saat Sinta dan Laras sedang berjalan menyusuri pematang sawah, mereka bertemu dengan seorang pria tua yang sedang duduk di bawah pohon rindang. Wajahnya penuh keriput, tetapi matanya menyiratkan kebijaksanaan yang dalam. Dia tersenyum ramah kepada mereka dan memperkenalkan diri sebagai Pak Surya, seorang petani yang sudah tinggal di desa ini seumur hidupnya. Percakapan pertama mereka penuh kehangatan. Pak Surya bercerita tentang sejarah desa, tentang bagaimana sawah-sawah ini telah memberi kehidupan bagi generasi demi generasi. Kata-katanya begitu lembut dan menenangkan, membuat Sinta dan Laras tanpa sadar merasa nyaman di dekatnya. Hari itu, mereka menghabiskan waktu lebih lama dari yang direncanakan. Ada sesuatu dalam cara Pak Surya berbicara yang membuat mereka betah. Mungkin karena suaranya yang dalam dan menenangkan, atau mungkin karena cara dia memandang dunia dengan kesederhanaan yang luar biasa. Hari demi hari berlalu, dan Sinta serta Laras semakin sering berinteraksi dengan Pak Surya. Mereka mulai memahami ritme kehidupan desa, bagaimana penduduk bekerja sejak pagi buta, bagaimana mereka saling membantu tanpa pamrih, dan bagaimana kebahagiaan bisa ditemukan dalam hal-hal kecil. Pak Surya sering mengajak mereka berjalan di antara sawah, mengajarkan mereka cara menanam padi dan memahami tanda-tanda alam. Laras yang awalnya cuek terhadap kehidupan pedesaan kini mulai menikmati ketenangan yang ditawarkan desa ini. Sinta, yang biasanya skeptis terhadap orang baru, perlahan membuka hatinya kepada pria tua itu. Namun, setiap kali bersama Pak Surya, ada sesuatu dalam diri mereka yang berubah. Mereka tidak hanya menghormatinya sebagai sosok tua yang bijak, tetapi mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Sinta mulai merasa aneh setiap kali mendengar suara Pak Surya. Ada ketenangan yang menjalar dalam dirinya, seolah-olah dunia yang penuh tekanan dan tanggung jawab lenyap seketika. Dia merasa aman, seolah Pak Surya adalah tempat berlindung yang selama ini dia cari. Laras, di sisi lain, merasakan kedamaian yang belum pernah ia alami sebelumnya. Sebagai seseorang yang selalu bergerak cepat dan penuh ambisi, hidup di desa membuatnya melambat dan menikmati momen-momen kecil. Dan setiap kali Pak Surya berbicara, ada kehangatan yang membuatnya ingin terus mendengar. Namun, perasaan itu membingungkan mereka. Apakah ini sekedar kekaguman terhadap kebijaksanaan Pak Surya? Atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Mereka mulai mempertanyakan diri sendiri, tetapi belum berani mengungkapkan apa yang mereka rasakan.
Sinta mulai gelisah dengan perasaannya. Bagaimana mungkin ia, seorang polisi muda dengan masa depan yang cerah, merasa begitu terikat pada seorang pria tua yang bahkan tak pernah menunjukkan minat lebih dari sekedar berbagi cerita? Setiap malam, pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tidak bisa ia jawab. Laras pun mengalami pergolakan yang sama. Ia tahu bahwa perasaan ini tidak seharusnya ada, namun ia tidak bisa menyangkal bahwa kebersamaan dengan Pak Surya telah mengubahnya. Ia merasa lebih tenang, lebih damai, seolah Pak Surya adalah jawaban dari semua keresahan yang selama ini ia sembunyikan. Mereka berdua akhirnya sadar bahwa mereka sedang menghadapi sesuatu yang lebih dari sekadar kekaguman. Tapi apa yang harus mereka lakukan? Melanjutkan perasaan ini? Atau menguburnya dalam-dalam, menganggapnya sebagai bagian dari perjalanan singkat di desa terpencil ini? Sore itu, di bawah langit senja yang membentang keemasan, Sinta dan Laras duduk di beranda rumah Pak Surya. Hati mereka berdebar, tapi tekad sudah bulat. Setelah berminggu-minggu dilanda kebingungan, mereka merasa inilah saatnya untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Sinta memulai lebih dulu. Dengan suara yang sedikit bergetar, ia mengungkapkan bahwa kebersamaan dengan Pak Surya telah membawa kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak tahu apakah ini cinta atau hanya ketertarikan, tetapi ia tahu bahwa perasaannya tulus. Laras, yang biasanya lebih tegas, justru kesulitan mencari kata-kata. Namun akhirnya ia mengakui bahwa kehadiran Pak Surya telah mengubah cara pandangnya tentang kehidupan dan kebahagiaan. Pak Surya terdiam cukup lama. Ia memandang mereka dengan mata yang penuh kebijaksanaan. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya menarik napas panjang, seolah sedang memilih kata-kata yang tepat untuk merespon sesuatu yang tak pernah ia duga akan terjadi. Setelah keheningan yang terasa begitu lama, Pak Surya akhirnya berbicara. "Anak-anak, aku tidak menyangka kalian memiliki perasaan seperti ini terhadapku," katanya dengan suara lembut tetapi tegas. "Aku sangat menghargai kejujuran kalian, tapi aku ingin kalian benar-benar memikirkan ini dengan matang." Sinta dan Laras saling berpandangan. "Apa maksud Bapak?" tanya Laras hati-hati. Pak Surya menghela napas. "Hidup tidak semudah mengikuti hati saja. Ada tanggung jawab, ada konsekuensi. Aku pria tua yang sudah melewati banyak hal, sedangkan kalian masih muda dengan masa depan yang panjang. Aku tidak ingin kalian membuat keputusan yang nantinya kalian sesali." Ia lalu meminta mereka untuk mengambil waktu, berpikir ulang, dan memastikan bahwa perasaan ini bukan sekadar kebingungan sesaat. Kabar tentang perasaan Sinta dan Laras terhadap Pak Surya menyebar lebih cepat dari yang mereka duga. Awalnya hanya bisikan kecil di warung kopi, tetapi tak lama kemudian, seluruh desa membicarakannya. Banyak yang menatap mereka dengan tatapan aneh, beberapa bahkan berbisik-bisik setiap kali mereka lewat. Ibu-ibu di pasar bilang mereka naksir Pak Surya. Seorang anak kecil tanpa sengaja mengulang perkataan orang dewasa di sekitarnya, membuat ibunya segera menariknya pergi. Sinta dan Laras mulai merasa tidak nyaman. Mereka sudah cukup lama di desa ini untuk merasa menjadi bagian darinya, tetapi kini rasanya seolah mereka adalah orang asing lagi. Beberapa warga terang-terangan menunjukkan ketidaksetujuan mereka. "Tidak masuk akal. Pak Surya sudah seperti ayah mereka," kata seorang pria tua di pos ronda. Hari-hari yang sebelumnya dipenuhi ketenangan kini berubah menjadi beban berat. Tapi itu belum seberapa dibandingkan dengan apa yang menunggu mereka di kota. Tak butuh waktu lama sebelum kabar ini sampai ke kepolisian. Suatu pagi, telepon kantor desa berdering, dan Sinta serta Laras dipanggil ke markas kepolisian untuk bertemu atasan mereka. Di ruang kantor yang dingin, mereka berdua berdiri tegap di hadapan Komandan Haris, seorang pria paruh baya dengan ekspresi serius. "Apa yang kalian lakukan di desa itu?" Suaranya datar, tapi ada ketegasan yang membuat keduanya merasa terpojok.
Sinta mencoba menjelaskan bahwa ini bukan sesuatu yang direncanakan, tetapi perasaan yang tumbuh dengan alami. Namun, Komandan Haris tidak tampak terkesan. Kalian berdua adalah polisi, dan ada standar yang harus dijaga. Hubungan ini bisa merusak reputasi kalian, juga institusi kepolisian. Laras mengepalkan tangannya di sisi tubuhnya. Apakah mencintai seseorang adalah kesalahan, Pak? Komandan Haris menatap mereka tajam. Bukan soal benar atau salah, tapi soal konsekuensi. Jika kalian tetap memilih jalan ini, bersiaplah menghadapi dampaknya. Malam itu, Sinta dan Laras duduk berdua di depan rumah dinas mereka. Tidak ada kata-kata, hanya keheningan yang membebani mereka. Semua hal yang mereka takutkan mulai menjadi kenyataan. Sinta menggenggam tangannya sendiri, mencoba menenangkan diri. Jika kita memilih bertahan, kita harus siap kehilangan segalanya. Laras menghela napas panjang. Tapi jika kita menyerah, apakah kita benar-benar bisa hidup tanpa penyesalan? Di kejauhan, lampu-lampu desa mulai redup. Angin malam berhembus, membawa pertanyaan yang belum terjawab. Mereka sadar, apapun yang mereka putuskan akan mengubah hidup mereka selamanya. Pak Surya yang awalnya hanya mendengar bisik-bisik dari warga akhirnya harus menghadapi mereka secara langsung. Beberapa orang mulai mempertanyakan niatnya. Apa Bapak memanfaatkan mereka? Mereka masih muda, sedangkan Bapak sudah tua, tuduh seorang lelaki tua di balai desa. Pak Surya tetap tenang. Ia tidak membela diri, hanya menjelaskan dengan sederhana bahwa perasaan itu tumbuh tanpa rencana. Saya tidak pernah meminta mereka mencintai saya, dan saya tidak pernah mencoba mempengaruhi mereka, katanya. Beberapa warga yang awalnya ikut mencibir mulai melihat ketulusan di matanya. Namun, tidak semua bisa menerima. Ada yang tetap melihat hubungan ini sebagai sesuatu yang tidak wajar, bahkan ada yang mulai menghindari mereka. Di sisi lain, ada juga yang mulai mengubah pandangan mereka. Siapa kita untuk menghakimi perasaan orang lain, kata seorang ibu di pasar. Perlahan, perdebatan di desa mulai berubah dari sekadar gosip menjadi diskusi tentang cinta dan pilihan hidup. Setelah melewati begitu banyak rintangan, Sinta dan Laras akhirnya sampai pada satu keputusan besar. Mereka ingin menikah dengan Pak Surya. Keputusan ini bukan tanpa pertimbangan. Mereka telah berbicara panjang dengan Pak Surya, berdiskusi tentang masa depan, dan bahkan mempertimbangkan segala risiko yang akan mereka hadapi. Di kantor kepolisian, Komandan Haris kembali memanggil mereka. Jadi, kalian benar-benar akan melakukannya? Tanyanya dengan nada yang lebih lunak dari sebelumnya. Sinta mengangguk. Kami sadar ini bukan keputusan yang mudah, tapi kami sudah memilih jalan kami. Laras menambahkan, kami tidak ingin hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Jika ini adalah kesalahan, maka biarlah kami sendiri yang menghadapinya. Mereka tahu pernikahan ini tidak akan disambut hangat oleh semua orang. Tapi mereka juga sadar, jika mereka ingin memperjuangkan cinta mereka, mereka harus berani menghadapi segalanya. Hari pernikahan pun tiba. Awalnya, hanya segelintir orang yang datang, beberapa sahabat mereka di kepolisian dan beberapa warga desa yang bersikap netral. Namun, saat hari semakin siang, lebih banyak orang mulai berdatangan. Mereka datang bukan karena sepenuhnya setuju, tetapi karena penasaran dan ingin melihat bagaimana acara ini berlangsung. Di tengah upacara sederhana itu, Pak Surya berdiri dengan wajah yang penuh ketenangan. Sinta dan Laras, dalam balutan kebaya sederhana, tampak bahagia meskipun tekanan masih terasa di sekitar mereka. Saat ijab kabul selesai, beberapa orang yang awalnya sinis mulai melihat sesuatu yang berbeda. Ini bukan sekadar pernikahan yang kontroversial. Ini adalah bukti bahwa cinta bisa datang dalam bentuk yang tidak terduga.
Setelah pesta sederhana itu selesai, seorang lelaki tua yang dulunya paling vokal menentang hubungan mereka mendekati Pak Surya. "Saya tidak mengerti jalan pikiran kalian, tapi saya bisa melihat ketulusan itu," katanya pelan. Itulah awal mula desa perlahan mulai menerima mereka. Sinta dan Laras tidak lagi sekadar polisi yang bertugas di desa ini. Mereka kini adalah bagian dari masyarakat, istri dari seorang lelaki yang telah mengajarkan mereka banyak hal tentang kehidupan. Mereka tetap menjalankan tugas kepolisian mereka, tetapi dengan perspektif yang berbeda. Mereka lebih memahami cara mendekati masyarakat, lebih bisa merasakan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh desa ini. Hubungan mereka dengan warga pun perlahan membaik. Beberapa orang yang dulu mencibir kini datang untuk meminta nasihat atau sekadar berbagi cerita. Namun, kehidupan baru ini juga memiliki tantangannya sendiri. Sinta dan Laras harus beradaptasi dengan peran baru mereka sebagai istri, sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Tetapi, mereka menjalani semuanya dengan hati yang terbuka, karena mereka tahu bahwa keputusan ini bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang komitmen. Tidak semua hari berjalan mulus. Masih ada bisikan-bisikan di belakang mereka, masih ada tatapan penuh pertanyaan dari orang-orang yang belum bisa menerima hubungan ini. Namun, Sinta dan Laras mulai memahami bahwa cinta sejati bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang keberanian untuk menghadapi dunia. Pak Surya, meskipun lebih tua, tidak pernah memperlakukan mereka sebagai seseorang yang harus dilindungi. Ia memperlakukan mereka sebagai mitra hidup, sebagai individu yang bisa berdiri sendiri tetapi memilih untuk berjalan bersama. Lambat laun, desa mulai berubah. Mereka yang dulu menghakimi, kini melihat bahwa cinta bisa datang dalam bentuk yang tidak biasa. Pernikahan ini, yang awalnya dianggap sebagai skandal, kini menjadi simbol bahwa kebahagiaan tidak selalu harus mengikuti norma yang telah ada. Sinta dan Laras akhirnya mengerti bahwa cinta sejati bukan hanya tentang mengikuti hati, tetapi juga tentang berani memperjuangkannya. Dan itulah yang mereka lakukan setiap hari di desa kecil yang dulu hanya tempat tugas sementara, tetapi kini telah menjadi rumah mereka.